Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam sahabat Karang Taruna dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di acara Ngopi, Ngobrol Pintar bareng Ketua Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia atau lebih dikenal dengan GMBI, yaitu Kang, panggilan familiarnya IQ, Kang IQ ya, Kang IQ ya. Dan Kang IQ ini nama lengkapnya adalah Ricky Firmansyah, bener Kang ya? Ya. Dan setahu saya Kang Iki ini sebagai Ketua GMBI KSN Cilograng, bener Kang Iki ya? Ya. Oke. Ya baik sahabat Karang Taruna, seperti biasa sebelum kita lanjut saya tidak akan bosan-bosan untuk ingatkan sahabat semua bantu channel ini dengan cara like, comment, and share ya. Dan jika konten ini bermanfaat tentunya silahkan sahabat Karang Taruna bisa share ya. Mudah-mudahan konten ini bisa memberikan edukasi lah kepada masyarakat, dan itu memang tujuan kita gitu ya. Karena pada dasarnya saya sama Kang Deden bikin channel ini adalah untuk mengekspos sesuatu yang sifatnya positif, baik itu pariwisata, pertanian, sosial kemasyarakatan dan sebagainya gitu Kang Ikiw ya. Baik, kita langsung saja sapa narasumber kita malam ini, yaitu Kang Ricky Firmansyah atau yang lebih dikenal dengan Kang IQ ya, Kang IQ. Oke, selamat malam Kang IQ. Selamat malam. Sehat ya? Alhamdulillah. Oke. Sehat. Kegiatan ini selama ini ngapain aja Kang IQ? Biasa kita menjalankan roda organisasi. Ya, luar biasa. Oke, Kang IQ, sebelum kita ngebahas yang lain-lain ya, saya yang dari dasar dulu ya. Dari GMBI, kalau boleh tahu, dan saya sahabat Karang Taruna mungkin ada yang tahu sekilas itu ya, tapi nggak detail gitu apa itu GMBI. Bisa diceritakan nggak GMBI itu apa Kang Iki? GMBI itu LSM ya. Kita bukan ormas, LSM tapi berbasis ormas. Yang mana GMBI itu sendiri punya kepanjangan yaitu Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia. Sudah seperti yang saya katakan tadi, GMBI itu adalah LSM dan bukan ormas. GMBI tujuannya sama, kita sebagai sosial kontrol, kita sosial kontrol terhadap kinerja aparatur pemerintah dan juga swasta. Nah, untuk kita sendiri, kita ada di kepengurusan kecamatan ya. Kalau kita di kecamatan itu dinamakan KSM. Atau kelompok swadaya masyarakat. Kapasitas kita atau wilayah kerja kita sekupnya satu kecamatan saja. Adapun yang selanjutnya dari kabupaten itu namanya DPD, Dewan Pimpinan Distrik atau yang disebut distrik. Kita berarti masuknya ke distrik Kabupaten Lebak. Dan selanjutnya ada Wilter untuk provinsi, dan selanjutnya DPP seperti itu. Wilter itu apa Kang Iki? Wilter itu wilayah teritorial. Kalau kita sebut provinsi ya? Betul, untuk skup provinsi. Oke. Kemudian Kang Iki, ketika bicara organisasi, mau di sekolah, mau di masyarakat kan, itu selalu ada yang namanya tugas tupoksi lah gitu ya. Nah, biar sahabat Karang Taruna lebih terbuka wawasannya gitu ya. Secara detail tupoksi tadi sedikit udah sampaikan pengawasan ya. Yang secara tercantum di ADRT itu seperti apa tupoksi GMBI itu sebagai LSM? Ya. GMBI itu punya sama, kita punya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, yang mana di ADART kita, GMBI berperan sebagai kepanjangan tangan masyarakat seperti biasa, karena kita lahirnya dari masyarakat. Kegiatan kita selain daripada sosial kontrol, kita juga terus berkegiatan di bidang sosial juga. Di antaranya seperti salah satunya ketika ada yang terdampak bencana, ataupun ada misalnya yang sifatnya masyarakat membutuhkan bantuan kita, ya kita berperan di sana seperti itu. Untuk Cilograng sendiri, sekretariat GMBI, nanti misalkan masyarakat ada yang butuh komunikasi, butuh ngobrol, itu bisa menghubungi siapa dan kemana Kang Iki? Kalau untuk Cilograng, kita posko ada di Pasar Gunung Batu. Gunung Batu ya. Ada di Ruko Pasar Gunung Batu, kebetulan kita ada di lantai atas. Nah, ketika misalnya masyarakat ada yang butuh bantuan ataupun mau ada pengaduan dan lain sebagainya, kita persilahkan buat siapapun untuk datang langsung ke posko. Seperti itu. Atau menghubungi Kang Iki ya? Atau ada nanti kan kita di sana ada banner kita dan di sana tertera kontak person saya. Oke, siap. Jadi gitu ya sahabat Karang Taruna, misalkan kalau ada sahabat Karang Taruna yang butuh sekedar ngobrol, sharing, komunikasi ataupun apa saja yang ingin didiskusikan, bisa langsung datang saja ke
kios di Pasar Gunung Batu lantai 2 di atas ya. Dan di sana ada banner bisa dan ada kontak WA-nya juga. Betul. Bisa janjian dulu ya. Betul. Bisa di mana aja ketemunya begitu ya. Ya. Oke itu ya sahabat Karang Taruna. Kemudian bicara GMBI ya, Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia. Kalau secara histori Kang Iki, biar masyarakat tahu lah ya asal muasalnya, siapa pendirinya, itu seperti apa Kang Iki? Baik, terima kasih. Kalau GMBI berdirinya itu di tahun 2002. 2002 ya. Tahun 2002, pendiri bahkan sekaligus ketua umum kita saat ini bernama Bapak Paujan Rahman SE, dan kedudukannya ada di Kota Bandung. Di Itu Bandung. kantor pusat kita di sana. Dan GMBI itu sekarang sudah berusia 20 tahun. 20 tahun lama juga ya. 20 tahun, dan alhamdulillah selama perjalanan kita sedikit saya sampaikan bahwa kita alhamdulillah diterima di tengah-tengah masyarakat. Bahkan tidak hanya dengan masyarakat, kita juga bermitra dengan TNI dan Polri yang sebagaimana kita membantu peran TNI Polri juga, dan kita juga alhamdulillah bahkan untuk kepengurusan kita di Kecamatan Cilograng ini, yang mana biasanya atau yang selalu sering kita dengar, banyak sekali masyarakat ini berasumsi bahwa yang namanya ormas atau LSM itu sebagai biang rusuh. Nah, mari kita klarifikasi bahwa GMBI itu tidak seperti itu. Kita di sini lebih kepada pergerakan sosial. Karena kenapa? Karena kita ini kan di daerah ya, istilahnya daerah, terus masyarakat pun belum terlalu mengenal apa itu LSM, apa itu ormas, apalagi bicara GMBI kan. GMBI sebetulnya dulu hadir ke Cilograng ini 2014 yang saya tahu. Hanya saja karena memang dulu kepengurusannya belum di SK-kan di Kespangpol Kabupaten Lebak. Kita alhamdulillah sudah 2 tahun yang lalu diterima dan di SK-kan oleh Kespangpol Lebak. Artinya ketika bicara di Cilograng pun kita baru 1 tahun sebetulnya. Tahun ya. Makanya dari hari ini 1 tahun ke belakang kita lebih ke kegiatan-kegiatan sosial. Karena kenapa? Kita ini ingin mengangkat asumsi masyarakat atau mengembalikan yang tadinya masyarakat antipati terhadap namanya LSM atau ormas. Saat ini insya Allah kepercayaan masyarakat akan kita bangkitkan kembali, bahwasanya kita ini adalah sebagai kepanjangan tangan daripada mereka, seperti itu. Mitra ya. Iya, mitra masyarakat, mitra pemerintahan desa juga betul. TNI Polri juga kayak gitu seperti ya. Itu yang memang harus ya teman-teman GMBI sampaikan ke masyarakat sebagai edukasi kayak gitu ya. Betul. Karena kita di masyarakat kadang menilainya hanya sepintas saja kayak gitu ya. Terus kemudian Kang Iki kan di Cilograng bersama teman-teman kurang lebih setahun lah ya. Kalau boleh tahu, saya juga kan memang aktif di sosmed tapi kan tidak begitu memantau ya. Kegiatan atau kegiatan apa saja ya sih yang teman-teman GMBI sudah pernah lakukan di masyarakat seperti itu? Baik, terima kasih. Perlu saya sampaikan, seperti yang sudah saya katakan tadi, kita ini lebih mengedepankan kegiatan-kegiatan sosial, antara lain seperti membantu warga terdampak bencana, warga yang sakit dan lain sebagainya. Salah satu contoh ini kita mengupas dari tindakan kita ke belakang, kita menindaklanjuti atau membantu kejadian korban kebakaran yang terjadi di Desa Lebak Tipar waktu itu ya. Dan itu kita bekerja sama dengan teman-teman LSM dan ormas yang lain. Kita kerjasama. Terus berikutnya kita juga membantu warga yang terdampak bencana longsor di Desa Cikamundi. Kemarin itu ya? Beberapa bulan yang lalu. Oh, bulan yang lalu ya, yang jalan itu ya? Betul. Nah, selanjutnya banyak, sebetulnya banyak. Selain daripada itu, kita juga membantu masyarakat karena kita sudah ada MOU khusus dengan Disduk Capil Kabupaten Lebak berkaitan dengan dokumen kependudukan. Kita sudah ada kerjasama secara tertulis bahwasanya kita memfasilitasi warga yang kebingungan untuk mengurus dokumen kependudukan. Seperti itu, Pak. Alhamdulillah masyarakat antusias dan banyak yang ingin dibantu oleh kita. Ini yang baru dengar saya nih Kang Iki ya, terkait tentang kerjasama dengan Dukcapil ya, untuk ngurus-ngurus kayak
KTP, KK gitu ya. Betul. Jadi bisa ya teman-teman GMBI memfasilitasi bisa, itu. Bisa. Iya, kadang 100% bisa kita kasih. kalau saya kan suka nitip gitu ya ke yang mau ke Rangkas gitu kan, Ya. kita rekam di kecamatan nitip. Karena mohon maaf bener ya, kalau misalkan ini sedikit menyinggung, sok ada kesan lila cina gitu ya. Lila kalau ngurus-ngurus ke birokrasi mah. Bisa nanti sahabat Karang Taruna minta tolong ke teman-teman GMBI ya untuk bantu ngurus-ngurus gitu ya. Dan teman-teman GMBI tentunya siap untuk membantu untuk terkait hal itu ya. Oke Kang Iki, selain tadi Lebak Tipar ya Cikamuding, ada mungkin nggak apa-apa banyak juga ya, biar teman-teman tahu lah ternyata selama setahun ini sudah banyak kinerja yang teman-teman GMBI lakukan. Apalagi Kang Iki selain itu? Selain itu kita juga membantu warga yang punya apa namanya sejarah penyakit yang kronis, yang tidak bisa berobat dengan biaya yang terlalu mahal gitu kan. Nah di situ kita berperan membantu warga itu sendiri, bagaimana caranya beliau bisa berobat, bahkan sampai kita gratis gitu. Contoh kasusnya di mana Kang Iki itu? Ada salah satu warga dari desa Pasir Bungur juga ya. Kebetulan beliau boleh sebutin, nggak apa-apa sebutin namanya aja, namanya keluarganya gitu. Saya kalau namanya lupa, hanya saja mungkin kalau ada salah satu keluarganya yang menyaksikan atau melihat tayangan ini, mungkin beliau pasti tahu lah seperti itu. Kita rujuk, kita referensi ke Rumah Sakit Malingping, dan dari sana juga tidak bisa ditangani karena memang penyakitnya yang sudah kronis ya. Kita juga referensi ke Aji Darmo. Di situ alhamdulillah mendapatkan perawatan yang maksimal. Kita bantu proses segala sesuatunya sampai dengan pulang kembali ke rumah. Terus selain itu kita juga membantu salah satu warga yang ada di Desa Cijenggol, tempatnya Kampung Ciawi Girang. Pada waktu itu beliau melahirkan, hanya saja karena memang dibawa ke puskesmas tidak, fasilitasnya kurang memadai, dirujuk ke Pelabuhan Ratu karena memang terkendala dengan tidak punya kartu BPJS dan lain sebagainya. Akhirnya si pasien itu mendaftar dengan umum. Alhamdulillah proses persalinannya berjalan dengan lancar, hanya saja kendalanya ketika pembayaran administrasi, beliau uangnya tidak cukup, bahkan tidak ada setengahnya juga gitu. Nah, pada waktu itu beliau telepon saya langsung minta dibantu bagaimana caranya dengan uang yang ada beliau bisa pulang seperti itu. Nah, kita ke sana, kita komunikasi dan koordinasi dengan pihak rumah sakit, bahkan sampai ke humasnya ya pada waktu itu. Alhamdulillah dengan proses yang alot, negosiasi yang alot, dari biaya 5 juta lebih, kita hanya dikenakan 800.000. 800.000, luar biasa sekali. Oke Kang Iki, kita lanjut. Tapi kalau misalkan ini rada sensitif, mohon maaf. Ini yang namanya organisasi kemasyarakatan kan bukan badan usaha ya. Betul. Selama ini kalau dengar cerita Kang Iki tadi terkait bantu warga Cirundu, Ciawi Girang, Pasir Bungur, itu kan butuh operasional Kang Iki. Betul. Itu untuk mengantisipasinya seperti apa Kang Iki? Kita ini untuk anggaran ya, katakanlah anggaran. Iya, bolehlah. Sebetulnya kalau memang kita ketika bicara organisasi, ada di situ yang namanya kas biasanya. Kas. Hanya saja untuk GMBI sendiri karena memang di sini baru ya. Artinya untuk kas itu belum terisi. Dan bagaimana caranya kita mensiasati hal tersebut ya, kita dengan teman-teman inisiatif, bahkan sampai patungan luar untuk biasa, biaya operasional dan lain sebagainya. Boro-boro menang duit di GMBI gitu ya, malah patungan gitu ya. Seperti itu Kang Iki yang harus sahabat Karang Taruna ketahui ya, bagaimana teman-teman GMBI mempunyai jiwa sosial dan sampai dalam tanda kutip rela patungan ya, seperti itu Kang Iki ya. Oke Kang Iki, aktivitas yang sekarang teman-teman GMBI di Cilogerang laku kerjakan apa nih yang terakhir ini? Baik, terima kasih. Begini, saya sedikit bercerita ya. Boleh. Mungkin sebagian masyarakat ada yang tahu juga. Beberapa bulan ke belakang terjadi sebuah insiden di mana yaitu di Mapolda Jawa Barat. Kita GMBI pada waktu itu sedang menjalankan aksi moral. Hanya saja karena memang aksi yang begitu skala besar tidak dihadiri oleh ketua umum kita, di situ terjadilah sebuah
insiden yang tidak kita inginkan. Nah, kemudian karena memang ada instruksi khusus dari ketua umum, kita untuk proses kegiatan untuk keorganisasian dihentikan sementara selagi permasalahan sedang diproses. Akan tetapi hari ini alhamdulillah sudah dari sebulan yang lalu kita sudah dipersilahkan beraktivitas seperti biasa kembali, normal lagi gitu ya, menjalankan roda organisasi. Nah, untuk saat ini dan program ke depan kita tetap komitmen, kita akan hadir di tengah-tengah masyarakat, akan bantu masyarakat, seperti itu. Bahkan kita berencana untuk lebih intens lagi terhadap penanganan atau penanggulangan ataupun bantuan untuk karena saat ini sebagaimana yang kita ketahui kan sangat rentan akan bencana. Iya, musim ini penghujan ya. Betul. Itu nanti insya Allah kita akan jadi garda terdepan untuk proses bantuan, entah itu tenaga, pikiran dan lain sebagainya seperti itu. Oke, Kang Iki, kemudian nih yang kita ketika bicara lembaga swadaya masyarakat ya, saya kenal beberapa teman-teman ya di lembaga lain lah ya, kayak Jarum dan lain-lain. Untuk sementara komunikasi Kang Iki jalan dengan teman-teman yang lain, dengan ormas lain? Alhamdulillah untuk saat ini. Karena apalagi ketika bicara Cilograng belum terlalu banyak ormas, belum terlalu banyak LSM, hanya beberapa ya yang ada di Cilograng ini. Artinya kita itu lebih memudahkan lagi untuk proses koordinasi ataupun komunikasi tentang kegiatan kita masing-masing sesuai dengan ADART ya. Kita masing-masing seperti itu. Oke. Kemudian lanjut lagi, ini lebih sensitif lagi ya. Nanti kalau misalkan kurang layak kita nggak upload ya, kita potong yang. Tapi kalau misalkan Kak Iki bisa menjelaskan tidak apa-apa. Terkait nih, saya di pendidikan ya Kak Iki ya. Suka ada image di masyarakat atau di lembaga pendidikan itu ada oknum yang suka datang ke sekolah gitu ya. Dalam tanda kutip ngorek kesalahan sekolah. Itu pendapat Kang Iki seperti apa? Begini, kalau pendapat saya kita bicara LSM, ormas ataupun wartawan. Lah media. Sebetulnya antara LSM, ormas dan wartawan itu berbeda. Hanya saja ketika ada wartawan, entah itu ke sekolah ataupun ke dinas-dinas yang lain, masyarakat tahunya itu adalah LSM. Sebetulnya sebutan kita beda-beda. Wartawan ya wartawan. Kalau ormas ya ormas, LSM ya LSM kan seperti itu. Artinya ketika memang misalnya ada salah satu wartawan datang berkunjung ke satu sekolahan ataupun instansi lainnya. Nah, ketika bicara apa sih keperluannya kan gitu. Kalaupun memang keperluannya silaturahmi, memperkenalkan diri dan lain sebagainya, itu siapapun itu kan berhak ya. Hanya saja ketika memang mereka menjalankan peran dan fungsi mereka sebagai pencari informasi, ketika mereka menanyakan terkait misalnya suatu program dan lain sebagainya, ya artinya pihak instansi itu sendiri berhak untuk menyampaikan keterangan seperti itu. Begitupun demikian dengan kami sebagai LSM, sama seperti itu. Ketika kami mendapatkan aduan atau temuan dan sebagainya, kami pasti mungkin mengklarifikasi atau mencari informasi dan lain sebagainya. Seperti itu. Kalaupun memang aduan dari masyarakat itu sendiri betul adanya misalnya, ya mungkin kita akan tindak lanjuti seperti itu. Jadi ketika misalnya ada salah satu wartawan yang datang ke salah satu instansi tapi artinya di luar dari koridor tupoksi ya, atau tupoksi mereka itu sendiri, ya itu katakanlah oknum ya. Jadi artinya ada yang seperti itu ya, dan berarti itu oknum ya. Ya, sebagaimana yang kita ketahui sebetulnya banyak. Ada. Hanya saja tidak semua seperti itu ya. Tidak semua seperti itu. Apalagi ketika bicara GMBI. GMBI itu diajarkan harus punya etika adat dan adab. Iya, betul. Jadi bagaimana ketika kita berkunjung untuk konteksnya silaturahmi. Bagaimana ketika kita berkunjung untuk konteksnya investigasi misalnya dan lain sebagainya. Itu kita ada pengemasannya. Kita diajarkan itu tadi adat dan adab, karena tujuan GMBI itu melahirkan anak bangsa yang bermoral, solid, pintar dan berani.
Diulang Kang Iki itu. Ya. Diulang yang barusan. Ada GMBI bertujuan untuk menciptakan kader anak bangsa yang bermoral, solid, pintar, dan berani. Bermoral, solid, pintar, dan berani. Jadi 4 poin itu sendiri harus terpenuhi kalau kita ingin jadi GMBI. Nah, itu yang penting kayak ya. Kita bermoral, kita solid sama teman kita atau sama saudara kita. Kita pintar tapi tidak punya keberanian, itu akan percuma. Iya, betul. Kita berani tapi kita tidak bermoral, yaitu tadi. Iya. Jadi oknum. Nah, seperti itu. Akan banyak menuai kecaman dari masyarakat, dari instansi pemerintah dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya ada masyarakat atau ada teman-teman yang ingin masuk GMBI, harusnya berpikir ulang. Karena GMBI tidak butuh kita. GMBI sudah besar, GMBI sudah terisi di seluruh Indonesia. Kita sudah terbentuk di 23 provinsi. Ada dari Sulawesi, ada dari Aceh, bahkan sampai Madura kita sudah ada. Seperti itu. Padahal artinya di Bandung ya. Untuk pusatnya kan kita di Bandung ya. Jadi kalau ketua umum bilang, kalau Anda mau masuk GMBI sebaiknya berpikir 2 kali. Atau gitu. Kalau bisa jangan. Jangan itu. GMBI sudah tidak butuh orang gitu ya. Orang gitu kan. Justru kita yang butuh GMBI sebetulnya. Iya. Justru masyarakat yang udah butuh GMBI gitu ya istilahnya. Betul, Pak. Termasuk kita bicara saya sendiri. Iya. Saya bisa berkata A, B, C, D itu didikan GMBI sebetulnya. Iya. Bahkan saya, mohon maaf ya, saya pun selain daripada punya kewenangan sebagai ketua LSM untuk Kecamatan untuk Kecamatan Cilograng, saya juga punya legalitas sebagai jurnalis atau wartawan. Oh iya. Seperti itu. Jadi ketika kita membawa ke lapangan misalnya untuk mencari informasi dan membawa nama wartawan, itu semata-mata GMBI yang didik saya. Iya, luar biasa. Jadi sahabat Karang Taruna, Kang Iki belajar banyak ya di GMBI. Betul, Pak. Apa ya, kuliah gratis lah atau apa istilahnya. Betul, gitu semacam ya? itu. Kalau saya katakan, saya kalau harus bayar tidak akan pernah terbayar. Mual bayar ya, iya. Karena belajarnya kan tiap hari ya. Karena jujur, ketika bicara LSM atau Ormas, wadah LSM GMBI ini yang paling saya apresiasi lah. Bagaimana cara mendidik anggota biar punya moral, biar bisa saling menghargai. Tidak sedarah tapi kita saudara, itu slogan GMBI. Biasa. Tidak sedarah tapi kita bersaudara. Nah, terus ada lagi, ketika bicara GMBI itu sakit satu sakit semua, atau dalam kata lain kaciwit kulit kabawa daging jeung tulang-tulang. Kalau GMBI seperti itu. Luar biasa. Berarti kalau lihat tadi Kang Iki bilang GMBI mengajarkan banyak hal. Apakah Kang Iki pernah tinggal di ormas lain, di LSM lain sebelum GMBI dulunya? Sedikit saya bercerita. Boleh, silakan. Saya dikenalkan, sebelumnya saya tidak mengenal organisasi. Organisasi apapun saya sebelumnya tidak dikenalkan. Nah, saya dikenalkan oleh seseorang masuk ke organisasi GMBI per tahun 2014. Kebetulan karena saya berjalan 2 tahun pada waktu itu, kebetulan karena memang status GMBI masih nginduk ke Jawa Barat pada waktu itu ya, belum di-SK-kan di Banten. Ya, dengan berbagai pertimbangan, akhirnya saya vakum karena memang kepengurusan pun tidak terlalu jelas ya di sini ya. Vakum, saya tidak terlibat dengan organisasi apapun beberapa tahun, dan pada waktu itu ada salah satu ormas yaitu BPPKB ya, BPPKB Banten mengajak saya untuk bergabung, lalu kemudian saya ikut bergabung dengan pada waktu itu kepengurusannya ke Bayah ya. Nah, berjalan kalau tidak salah 1,5 tahun. Karena memang saya punya kesibukan, punya artinya pekerjaan di luar dari organisasi, saya memutuskan untuk keluar dari organisasi. Saya bekerja pada waktu itu, cuman entah dari mana asalnya, entah tahu dari siapa, tiba-tiba ada orang yang mencari saya. Beliau mengatakan, saya GMBI. Saya tahu Anda mantan basis GMBI. Untuk saat ini saya perlu sampaikan bahwasanya GMBI itu di Banten sudah di-SK-kan dan sudah resmi berada gitu kan kepengurusannya. Nah, saat ini saya tawarkan bagaimana kalau Anda untuk terlibat lagi di GMBI dan untuk mengembangkan di Kecamatan Cilograng. Nah, tidak tiba-tiba saya terima, saya diskusi dengan keluarga, dengan istri gitu kan. Akhirnya beliau setuju.
Dan saya sampaikan bahwa saya insya Allah siap untuk mengembangkan di wilayah Kecamatan Cilograng. Kalau boleh tahu siapakah sosok beliau? Kebetulan Boleh beliau sebutin nama itu apa-apa? ya, beliau adalah ketua distrik Kabupaten Lebak, namanya Bapak Lukman, dan kebetulan lagi saat ini sedang ada di wilayah Kecamatan Cilograng ya. Betul. Oke, nanti habis ini kita ngopi ya. Siap. Ngobrol di sini. Siap. Tapi nggak di podcast itu ya. Ya. Biar kenal aja kita Ya, Kiki siap, ya. Ya minimal karena saya di pendidikan ya kalau menurut saya sih Kak Iki makin banyak teman banyak saudara lebih baik gitu ya. Betul, Iya. betul. Kalau saya punya mentor tentang ilmu komunikasi ya kalau bisa satu hari 2 orang baru yang kita kenal katanya Kak Iki gitu ya biar banyak keluarga. Terus Kak Iki sedikit kita bicara skup Cilograng nih. Saya kalau saya kan orang Cikatomas ya. Kalau lewat lihat teman-teman seragam GMBI di depan SMP kalau boleh tahu aktivitas kegiatan apa itu dalam konteksnya? Oh iya, kita begini, kebetulan saat ini kita lagi dipercaya bekerja sama dengan salah satu pengusaha ya katakan pemborong lah ya, kontraktor lah ya gitu kayak gitu. Jadi gini, kita sebagai organisasi kita juga perlu ada penggalian potensi ya, yang sekiranya kita bisa berdaya, anggota bisa berdaya, gitu kan. Artinya lagi-lagi GMBI ketika bicara potensi ekonomi, kita sangat dijaga hal yang katakanlah lebih mengarah ke minta-minta. Kita tidak seperti itu. Kita menggali potensi ekonomi itu dengan cara kita bekerja. Iya. Nah, bekerja itu dalam hal apa kan gitu. Alhamdulillah dengan berbagai proses pendekatan dan lain sebagainya, kita saat ini dipercaya untuk bergabung dan kerjasama dalam hal pengerjaan salah satu bangunan proyek lah ya seperti itu. Dan untuk saat ini alhamdulillah sudah berjalan, diperkirakan baru beberapa persen ya, baru permulaan. Ya kita juga pada teman-teman, pada saudara-saudara semua minta doanya semoga kita berjalan dengan lancar. Bahkan kita sukses di sana ya. Iya. Jadi, untuk bentuknya ikut terlibat langsung apa hanya pengawasan saja Kak Iki? Kita terlibat langsung. Terlibat langsung ya. Kita terlibat langsung. Kita kerjasama dalam pengerjaannya seperti itu. Oke. Itu aktivitas yang paling baru lah ya yang saya lihat iya. yang terbaru karena saya sering ke Katamas ke orang tua lihat gitu ya. Apakah cuma sekedar nemenin aja atau seperti apa gitu kan nggak tahu ya makanya hari ini saya tanyakan jadi itu ya sahabat Karang Taruna ternyata hari ini GNBI bersama salah satu kontraktor atau pemborong di Kabupaten Lebak sedang apa namanya sih ngebangun itu ya? Iya, TPT itu. TPT ya, iya di persisnya di SMP 1 Cilograng gitu ya. Oke, Kang Iki, kemudian nih ketika kita bicara organisasi suka bicara visi misi ke depan kan seperti apa? Sebenarnya GNBI itu punya target ke depannya seperti apa sih nanti? Apakah mau bikin partai misalkan? Saya kan nggak tahu ya. Punya rencana sih mau bikin partai atau apa kayak apa restorasi Indonesia itu kayak Surya Paloh enggak ya? Seperti tidak. apa? Begini, kalau kaitannya dengan politik, GMBI sebetulnya tidak kaitan dengan politik. Jadi kita pure berangkat dari masyarakat dan kegunaannya pun untuk membantu masyarakat. Kalau kita kaitkan dengan ranah politik, sesuai dengan instruksi ketua umum kita tidak ada. Enggak ya? Enggak, kita nggak terlibat untuk nantinya kesananya kerjasama dengan partai apa gitu. atau mendukung salah satu kandidat apa tidak. Tidak ya. Kita pure independen lah kalau kata ininya kan. Iya. Bahasa politik itu kita independen. Saya kemarin malah sedikit agak curiga Kang Iki dengan motif kuning. Enggak ya? Enggak ya. Kuning berarti itu motif biasa aja ya, warna aja, bukan cenderung ke partai B enggak gitu ya? Enggak. Kita emang seperti ini khasnya. Ini corak dan warna dan sebagainya ini pure diciptakan oleh ketua umum kita. Ketua umum kita ya. Betul. Ya, lihat warna kuningnya, mohon maaf Kang Iki ya. Saya sedikit sudut gitu. Wah, ini pasti mengarah ke sana dan mungkin sayap kanannya partai itu bukan ya. Oke, kalau bicara ini Kang Iki, barusan saya ulang lagi terkait visi misi deh. Kedepannya harapan GNBI seperti apa sebenarnya? Visi misi kita kedepannya bahkan harapan kita ya, kita tetap eksis di tengah-tengah masyarakat. Apapun bentuk atau kondisinya, ketika masyarakat butuh bantuan kita semampu kita bantu. Jadi kedepannya kita benar-benar ingin pure ada di tengah-tengah masyarakat dan sangat dibutuhkan seperti itu karena
apa ya, ketika kita bicara tupoksi ya, kita sebagai seorang social control, selain daripada kontrol terhadap kinerja aparatur pemerintah ataupun swasta, yang terlebih itu yang sangat penting yaitu tadi kita membantu masyarakat yang membutuhkan pertolongan kita. Kalaupun tidak bisa dengan finansial, ya kita bisa tolong dengan tenaga ataupun ya. pikiran. Kenapa kuncinya itu? Karena GMB itu kan kompak. Jadi apalagi yang kaitannya dengan kebutuhan tenaga, ya saya pikir itu yang lebih dominan lah. Tukangnya gitu ya. Nah, seperti itu. Kalau soal tenaga mah, artinya waktu terutama ya kan, selain kita bisa menginvestasikan waktu buat masyarakat, tenaga dan pikiran terutama kayak gitu ya. Iya. Misalkan kayak kemarin teman-teman GMBI terkait yang di rumah sakit itu kan meren begadang segala macam gitu kan. Betul. Ninggalin keluarga itu kan tidak terhitung nilainya kayak gitu. Iyalah ya, kalau misalkan ada yang sakit ya nyumbang 1 juta kan segitu unggulnya, tapi ketika harus nemenin ngurus-ngurus komunikasi itu kan waktu itu imateri lah istilahnya ya, tidak hitung dengan rupiah lah gitu, seperti itu. Itu ya sahabat Karang Taruna, sekilas tentang KNPI. Terakhir Kang Iki mungkin ini sebagai closing statement ya dari GMBI untuk masyarakat Cilegon khususnya. Apa sih yang mau Kang Iki sampaikan? Kang Iki bisa lihat ke kamera ke sana. Silakan. Sejelas-jelasnya, segamblang-gamblangnya gitu. Baik teman-teman dan semua warga masyarakat Kecamatan Cilegon, mari kita rubah konotasi bahwasanya LSM itu adalah suatu sosok yang sangat menakutkan ataupun yang bikin jijik dan lain sebagainya. Karena boleh kami katakan sekali lagi, itu kalaupun ada yang demikian, ada yang seperti itu adalah oknum. Jadi buat warga masyarakat Kecamatan Cilegon, kita LSM GMBI hadir di Kecamatan Cilegon ini untuk, atau kitalah kepanjangan tangan dari bapak-bapak dan ibu-ibu yang sekiranya ingin dibantu dalam hal apapun. Seperti itu. Itu saja Kang Iki? Ya, cukup itu saja. Baik, buat teman-teman dan warga masyarakat Kecamatan Cilegon, kami di sini mengajak untuk membantu channel Karang Taruna Pasir Bungur dengan cara like dan subscribe channel ini. Oke, baik, itu saja sahabat Karang Taruna obrolan kita malam ini di acara ngobrol pintar dengan Kang Riki Firmansyah, beliau ketua GMBI KSN Cilegon ya. Dan mohon maaf jika ada salah-salah kata. Tentunya nanti kita akan bikin konten lagi yang lebih banyak lagi terkait tentang sosial dan kemasyarakatan ya di sesi yang akan datang. Saya yang bertugas menjadi host malam ini, Andi. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.